Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahlil baitihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumil qiyamah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahabi wa imra'atuhu hamalatal hatab fi jidha hablum min masad. Sadaqallahu azim. Para sahabatku terindah semuanya, dimanapun kita semua berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kepada kita kesehatan lahir wal batin, diberikan kebahagiaan lahir wal batin, diberikan kesejahteraan lahir wal batin, diberikan umur yang panjang, umur yang barokah untuk senantiasa berada kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para sahabatku terindah, sebagaimana biasanya di channel terindah ini, channel terindah Surya Dinar, akan membahas hal-hal yang sangat-sangat sederhana yang juga menggelitik daya nalar kita, menggelitik akal pikiran kita yang sehat untuk senantiasa mengingat suatu peristiwa-peristiwa yang menyangkut kehidupan hajat orang banyak. Para sahabatku terindah semuanya dimanapun kita semua berada, sebagaimana yang kita ketahui bahwa pada akhir-akhir ini itu tentang pemagaran laut di pantai utara Banten itu masih berlangsung, suasana-suasana yang menegangkan, yang mana cukup membuat kita terperangah, cukup membuat kita terkejut-kejut, yang mana suatu peristiwa yang tidak pernah terjadi sebelumnya, bahwa pada pemerintahan Pak Jokowi sebelumnya bahwa ada laut yang diberikan HGB, hak guna bangunan atau hak guna pakai atau HGB di sini. Dan inilah suatu hal yang sangat sebenarnya mustahil yang lalu-lalu pernah dilakukan oleh pemerintahan yang sebelum-sebelumnya. Tetapi pada pemerintahan Pak Jokowi tidak ada yang mustahil, semuanya dilakukan. Nauzubillah. Sebagaimana kita lihat di media-media sosial, di media-media mainstream lainnya, bahwa pemagaran laut di pantai utara Banten ini sampai Tengaran dan sekitarnya yang dibentuk sepanjang 30 km lebih. Artinya para nelayan telah resah dan gelisah sehingga mereka tidak bisa pergi melaut sebagaimana mestinya. Kalaupun mereka harus pergi melaut, mereka harus menghindari pembatas-pembatas pagar laut itu, sehingga kesaksian daripada nelayan yang berada di sana biasanya melaut hanya membutuhkan sekitar 1 jam sudah sampai ke daerah tangkapan laut, ke daerah tangkapan ikan yang banyak. Akan tetapi mereka harus memutar alur sehingga menjadilah sekitar 2 jam lebih mereka harus bisa mencapai sasaran spot daripada ikan-ikan yang sebagaimana mereka biasa lakukan di sana. Artinya dengan penambahan 1 jam menggunakan perahu nelayan tersebut yang notabene juga ada solar di sana, tentu akan memakan banyak biaya dan juga menambah risiko daripada para nelayan itu sendiri. Kan tetapi hak guna laut tersebut telah dikeluarkan izinnya pada saat pemerintahan Pak Jokowi, dan saat ini kita lihat bersama Pak Prabowo memerintahkan Angkatan Laut untuk membongkar pagar-pagar laut tersebut sehingga untuk memberikan keleluasan kepada masyarakat petani sekitar sana untuk dapat melaut sebagaimana biasanya. Dan ini seperti kita lihat pada podcast seperti podcastnya Akbar Faisal, podcastnya Abraham Samad yang telah memanggil atau mengundang para tokoh-tokoh masyarakat nelayan dan petani dari daerah Banten sana. Di sana sangat-sangat terbukti bahwa apa yang dilakukan oleh Agwan karena di backup oleh pemerintah Pak Jokowi pada waktu itu, bahwa mereka dengan leluasa menggusur lahan-lahan pertanian, menggusur lahan-lahan tambak petani, dan juga menggusur arus sungai yang harusnya menjadi pemasok air dari para petani tambak yang ada di sana. Mereka
tentu dengan secara sistematis meminta kepada masyarakat untuk menjual tanahnya dengan ataupun tanpa izin. Ketika masyarakat yang didatangi untuk meminta agar tanah ini dijual, terus masyarakat itu tidak menerima, petugasnya, para preman-preman kampung ini tidak akan menggubrisnya, akan tetapi langsung saja membuat suatu rencana besar, yaitu menguruk dengan bulldozer dengan alat-alat berat tanah-tanah mereka, sawah-sawah mereka langsung diuruk secara paksa. Dengan demikian rakyat yang telah terjadi pengurukan tersebut, tentu mereka tidak bisa beradu otot atau beradu argumen dengan mereka, para anak-anak buah oligarki ini yang notabene adalah aguan di sana. Dan akhirnya mereka nerima ataupun tidak terima dengan harga tanah yang sangat murah, akhirnya mereka mengambil uang itu. Karena ketika uang itu pun tidak diambil, toh tanah mereka sudah diuruk, tanah mereka sudah diobrak-abrik menjadi kepemilikan. Dan yang lebih parahnya lagi adalah apa yang dilakukan oleh Agung Sedayu ini adalah di backup oleh pemerintahan Pak Jokowi yang mengatasnamakan proyek strategis negara. Artinya ketika proyek strategis negara ini dilakukan, ada dicanangkan, ada dicap oleh pemerintah, artinya masyarakat tidak boleh tidak mau harus menyerahkan tanahnya kepada pemerintah yang atas nama pemerintah, mungkin di backup oleh pemerintah, sehingga akan terjadilah pengalihan tanah tersebut. Meskipun kita tahu bahwa ujung-ujungnya adalah hak HGB ini bukan punya pemerintah, tapi itulah cara pemerintah kita mengobrak-abrik kepentingan rakyat. Cara pemerintah Pak Jokowi mengangkangi apa yang telah dimiliki oleh masyarakat secara sah pada waktu sebelum-sebelumnya. Dan memang miris semua perhatian masyarakat kita, pemerintah kita, dari kalangan kecil sampai kalangan besar, pergi ke arah pantai utara Banten untuk memberikan haknya kepada masyarakat, bahwa tanah itu harusnya adalah tanah milik masyarakat, tidak diserahkan kepada konglomerat demi kepentingan konglomerat, akan tetapi distempel dengan PSN, proyek strategis negara, yang artinya itu punya negara padahal bukan punya negara. Dan ketika semua masyarakat, termasuk yang terakhir kita lihat di sana ada Mbak Titi sebagai anggota DPR RI, dia meninjau langsung kepada masyarakat setempat melihat apa yang terjadi di sana. Memang akhirnya pagar-pagar tanah, pagar-pagar pembatas di laut tersebut dicabut oleh negara agar masyarakat tetap bisa menelayan. Akan tetapi yang kita lihat secara miris adalah bahwa laut-laut yang telah dipagar itu telah diterbitkan hak guna bangunannya di atas laut selama Indonesia merdeka. Bahkan setelah pemerintahan kolonial Belanda pun tidak pernah hak guna laut tersebut diberikan kepada masyarakat ataupun diberikan kepada konglomerat untuk berusaha apapun, karena laut itu adalah milik bersama. Kita bebas menangkap ikan di sana, bukan dijadikan HGB. Hanya Jokowi satu-satunya presiden yang terkorup di dunia, nomor 2, melakukan apapun, mengobrak-abrik demokrasi dan juga melanggar konstitusi, dianggap hal yang biasa. Sepertinya tabiat Pak Jokowi tidak akan pernah berubah. Itulah watak dasar daripada beliau. Saat ini kita sibuk mengurus atau perhatian tercurah ke pantai utara Banten. Dia sibuk touring dengan motor besarnya berkeliling Indonesia, dan dia telah mempersiapkan rute-rute perjalanannya dari rumah beliau dengan menggunakan motor besar. Tentu dia tidak sendirian, tentu dia dengan kroco-kroconya, tentu dia dengan pengawal-pengawalnya yang mungkin juga notabene pengawalan touring Pak Jokowi ini juga memakan biaya pengawalan daripada negara. Artinya tetap menguras atau tetap menggunakan dana APBN untuk pengawalan Pak Jokowi yang touring ke daerah timur. Kita tidak tahu kemana dia berangkat. Yang jelas kita
bisa menyaksikan bahwa itulah tabiat Pak Jokowi yang cueknya, nauzubillah min zalik, problem dia yang bikin, masalah dia yang bikin, konflik dia yang bikin, dia nyantai-nyantai saja, dia berlagak tidak tahu, dia touring mengikuti kesenangannya sendiri, menuruti hawa nafsunya sendiri dengan sepertinya cuci tangan, melepaskan seluruh persoalan itu kepada Pak Prabowo. Padahal kita tahu HGB diterbitkan pada pemerintahan Pak Jokowi. Sementara masalah timbul, Pak Jokowi touring-touring saja, tenang-tenang saja dia berjalan mengikuti hobinya. Bagaimana lah seorang presiden atau mantan presiden seperti itu cueknya, nauzubillah, kepada masyarakat, kepada rakyat. Kita telah tahu selama 10 tahun terakhir banyak demo-demo masyarakat tidak dihiraukannya. Apalagi setelah dia tidak menjadi presiden lagi, ada problem yang dia timbulkan semasa pemerintahnya, dia juga semakin cuek. Tapi saya yang sangat heran, ada buzzer-buzzernya, ada pendukung-pendukungnya Jokowi yang nauzubillah fanatiknya membabi buta, tidak bisa melihat kondisi yang sebenarnya. Dan apa yang dilakukan Pak Jokowi? Negara lagi kacau gara-gara perbuatan dia di masa lalu. Buzzer-buzzernya tetap mendukung Presiden Jokowi adalah presiden terbaik, terhebat dan sebagainya. Di mana tanggung jawabnya saja dia tidak dia pegang. Tanggung jawab konstitusi ketika dia disumpah menjadi presiden, terus malah banyak dilanggar oleh dia. Tapi kenapa pendukungnya ini nauzubillah gobloknya kelewatan? Pendukung Jokowi, cobalah insaf, cobalah Anda sadari semua. Problem di pantai utara Banten itu sedang bergejolak, tapi dia touring. Pasti Anda senang dengan ketika dia touring kan? Karena fanatisme Anda mendukung Pak Jokowi itu fanatisme buta, atau mungkin Anda telah dikasih pelet berupa dana-dana yang tidak tahu, dana-dana sebagai pasar atau dana-dana sebagai apapun, kita tidak tahu secara pasti. Tetapi sebagai kita yang mempunyai otak waras dan otak dan berakal sehat, bagaimana seorang pemimpin yang kamu sanjung-sanjung itu punya tabiat, punya watak yang seperti itu jeleknya, nauzubillah. Dia bikin masalah, dia kabur. Dia berbuat masalah, dia melarikan diri. Ketika dia ditanya, loh kok tanya saya? Tanya sama dia, tanya. Bagaimana? Pemimpin tidak bertanggung jawab seperti itu. Kalian sanjung, kalian puja, dan kalian terus puji-puji. Nauzubillah, semua nauzubillah. Melalui video singkat ini, channel Terindah Suyadinat ini mengajak kita semua untuk melihat realitas. Kalau seandainya memang pemimpin itu memang bertanggung jawab dan benar-benar punya power untuk bertanggung jawabnya tadi, segala apa yang diomongkan sesuai dengan tingkah lakunya, mari kita dukung. Kalau yang seperti Pak Jokowi, apa yang mau didukung? Ketika jadi presiden aja dia ditanya tentang suatu konflik di internal kementeriannya, dia tidak pernah menjawab. Kok tanya saya? Kok tanya saya? Tanya saja sama menterinya. Itu ungkapan yang sangat sering kali kita dengar di media-media sosial. Pemimpin seperti itu, kita doakan semoga cepat berbaik hati lagi, berubah pikirannya, atau setidaknya cepatlah. Nauzubillah, semua nauzubillah. Sebelum terlambat Pak Jokowi dan para pengikut-pengikutnya dan para buzzer-buzzernya, kami mendoakan semoga kalian semua kembali ke jalan yang benar. Kita perbaiki negeri ini yang semakin compang-camping akibat perbuatannya di masa lalu, akibat perbuatannya pemerintahan di masa yang lalu, sehingga kita terkotak-kotak, sehingga kita terbelah-belah, sehingga antara kita saling tidak percaya. Kita lihat bangsa kita semakin tidak bertanggung jawab. Kenapa? Ada yang dicontoh, yaitu sosok seorang presiden selama 10 tahun sebelumnya, 2014 hingga 2024. Kita lihat seorang sosok pemimpin yang tidak bertanggung jawab akan diikuti oleh buzzer-buzzer yang juga mungkin banyak jumlahnya di sana yang juga tidak bertanggung jawab. Nauzubillah, semua nauzubillah. Mari kita semua kembali ke jalan yang benar, menata negeri ini. Setidaknya kita menata pikiran kita masing-masing untuk tetap konsisten kepada perkembangbiakan kebaikan-kebaikan dan kebijakan-kebijakan serta sopan santun ala Indonesia, dan tetap bertanggung jawab. Semoga video singkat ini bisa memberikan manfaat. Berilah komen-komen terserah Anda, dan juga share video ini jika Anda anggap ini penting. Dan jangan lupa, bagi yang belum subscribe, silakan subscribe di channel Terindah ini, karena subscribe itu gratis. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.